Allah itu mencintai amalan walaupun sedikit tapi rutin. Rutinkan teman-teman. Ya. Rutinkan. Tahajudnya itu dirutinkan. Minimal tadi saya bilang, kalau mau di awal tes 1 bulan tidak bolong tahajud 2 rakaat saja. Tidak bolong witir 1 rakaat saja. Tiga hal eksternal, yaitu majelis ilmu, lingkungan, teman-teman sedekat yang dekat dengan kita, dan orang-orang yang kita ajak. Faktor internalnya 3. Anda kalau mau berprogres hijrahnya, internalnya 3. 1, rutin ngaji. Ustadz, berapa juz sebenarnya anak hijrah kalau mau rutin ngaji? Oke teman-teman, saya kasih standar. Standarnya untuk anak-anak yang baru hijrah teman-teman, 1 hari 1 juz. Kalau mau berprogres, atur saja. Mau habis subuh 2 halaman, karena 1 juz itu 20 halaman. Silakan diatur. 1 halaman itu cuma 7 menit. Baca Quran, sehalaman paling lama 7 menit. Normalnya 5 menit 1 halaman. Jadi Anda luangkan 5 menit sebelum subuh, 5 menit setelah subuh, 5 menit sebelum zuhur. Maka yakin 5 waktu sholat, 2 halaman, 1 hari selesai 1 juz. Untuk orang yang berprogres, yang sudah lama hijrah, 1 hari 2 juz. Untuk standarnya ustadz-ustadz kayak saya dan ustadz, sehari 3 juz. Saya teman-teman, paling banyak saya membaca Quran itu di 3 tempat. 1, sholat malam. Sholat malam itu paling banyak, karena setelah itu susah. Padat jadwal. 2 di mobil. Kita biasa murojaah di mobil. Bahkan saya kalau biasa murojaah, nyebut tidur. Di mobil kerja saya 2. Kalau ndak balas WA, tidur. Serius. Dan yang ketiga dalam sholat. Karena orang tidak tahu kita sholat sunnah ini kita baca apa. Di situ saya murojaah hafalan saya. Makanya kalau kalian murojaah hafalan kalian, bacaan kalian itu qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas, idza jaa nasrullah, dalam sholat kalian, kami beda bacanya. Jadi saya murojaah itu 3, sholat malam, di mobil atau di pesawat. Apalagi kalau pesawat saya misalkan seperti kemarin saya dari Mesir ke Jakarta itu 10 jam. Alhamdulillah kemarin dari Mesir ke Jakarta, itu saya dapat 9 juz. 9 juz. Mesir Jakarta, makan, dikasih makan, tidur, bangun, murojaah, tidur lagi, baca berita, kan tidak ada internet. Enak sekali. Saya bilang Masya Allah, kesempatan naik pesawat itu manfaatkan untuk itu. Tidak ada internet. Saya kalau tidak ada di perjalanan teman-teman, kalau tidak murojaah, baca berita atau balas WA, tidur sekalian. Atau nelpon urus-urus yang lain. Nah, kemudian ada berkaitan dengan orang yang kedua, amalan yang kedua, tahajud, dan witir. Saya tadi katakan, Allah itu mencintai amalan walaupun sedikit tapi rutin. Rutinkan teman-teman. Rutinkan. Tahajudnya itu dirutinkan. Minimal tadi saya bilang, kalau mau di awal tes 1 bulan tidak bolong tahajud 2 rakaat saja. Tidak bolong witir 1 rakaat saja. Lebih baik daripada Anda bolong, tapi Anda sekali kerjakan langsung 11 rakaat. Bahkan ada yang 1 kali tahajud 23 rakaat. Tapi sekali dia tahajud, setelah itu dia hilang. Maka lebih baik tahajudnya rutin teman-teman, walaupun sedikit. Itu kalau mau berprogres hijrahnya. Ada yang ketiga, mandiri ekonomi. Ini yang saya ingin ceritakan singkat. Tadi mantan mutarabbi saya, ini saya merabbinya teman-teman. Yang sudah S3 di Sudan, sudah jadi ustadz. Mutarabbi saya kembali main DJ. Lalu saya bertanya sama anggota saya yang kasih laporan, kenapa dia main DJ lagi? Bukankah kemarin dia sudah jadi barista? Saya tidak sebut nama ya. Di halaqah saya ini, halaqah Abu Bakar. Anak-anak sahabat hidayah yang awal-awal saya bikinkan halaqah. Namanya halaqah Abu Bakar. Ada di antara mereka kembali main DJ. Saya dapat laporan, Ustaz, dia main DJ lagi Ustaz. Saya bilang, betulan. Bilang iya Ustaz. Saya coba tanya, oh ya, akhi, antum kembali main DJ, betul itu? Dia bilang, pertama itu dikasih emotion menangis. Afwan Ustaz, bisa saya telepon? Boleh, saya telepon. Dia jelaskan, Ustaz mohon maaf,
Saya terdesak Ustadz, saya banyak utang. Saya sudah cari pekerjaan. Di barista juga saya tidak maksimal keuangannya Ustadz. Saya coba cari pekerjaan lain Ustadz. Akhirnya saya qadarullah ditawari lagi main DJ dengan gaji yang lebih tinggi. Makanya saya kembali Ustadz. Saya berdoa pada Allah Ustadz, dan mohon doakan saya Ustadz. Semoga saya bisa dapat pekerjaan yang lebih baik dan saya berhenti main DJ. Saya katakan, kenapa antum tidak bilang sama saya akhi? Ya, kenapa harus kembali main DJ? Main DJ itu dosanya berlebih 2 kali bahkan double. Antum main musiknya saja sudah dosa, apalagi antum mengajak main musik orang-orang mabuk semua depan antum. Yang jelas tidak sholat subuh setelahnya. Menangis dia di telepon. Saya mohon maaf Ustaz, saya mau tobat, saya tapi belum ada jalan. Itulah tadi saya bilang teman-teman. Untuk berprogres hijrah, Anda harus menjadi orang yang punya ekonomi teman-teman. Lihat, li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-shaif falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'. Allah saja bilang, hendaklah menyembah Tuhan yang menciptakan Ka'bah. Siapa? Yang memberi makan mereka ketika mereka lapar. Teman-teman, penting menjadi orang yang punya uang, penting menjadi orang yang tidak minta-minta. Nabi mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Ya Allah, lindungi aku dari kekafiran dan kefakiran. Jangan jadi orang yang kafir dan jangan jadi orang yang fakir. Orang yang tidak punya usaha, tidak punya pekerjaan. Teman-teman, saya minta sama antum semua, kalau antum mau berprogres hijrahnya, mulai dari sekarang. Mulai dari sekarang. Lihat kepada diri Anda. Ini nasihat saya yang ketiga. Pertama, untuk hijrah itu internalnya, rajin tahajud, rajin mengaji. Kedua, rajin tahajud, ya, mengaji tadi minimal 1 juz. Yang kedua, tahajud minimal 2 rakaat, witir minimal 1 rakaat. Dan yang ketiga teman-teman adalah mandiri ekonomi. Untuk apa? Untuk Anda bisa rajin bersedekah. Karena sedekah tadfa'ul bala, tudfi'ul khotoya. Sedekah itu menjaga Anda dari musibah. Sedekah itu menghapuskan dosa-dosa sebagaimana api membakar kayu bakar. Sedekah, bagaimana Anda mau bersedekah kalau Anda tidak punya uang, kalau Anda tidak punya usaha, kalau Anda tidak punya pekerjaan, Anda malas-malesan, pagi rebahan, siang rebahan, sore rebahan. Iya, kuota masih minta diisikan orang tua, padahal Anda sudah bisa bekerja. Iya, anak-anak usia 18 tahun tamat SMA masih minta kuota sama orang tua, malu. Iya. Kerja Ki, saya pernah respon sekali. Saya pernah dibawa Gojek teman-teman. Sayangnya saya tidak minta nomornya. Saya buru-buru macet di sini di Makassar, buru-buru macet. Saya turun, saya bilang kasih turun saya di sini. Jemput saya, ketemu kita di masjid. Waktu itu saya mau ke Al-Amin Tamamaung di sini di Petarani. Saya dari Perintis, macet total. Saya turun, saya cegat Gojek. Tidak pakai aplikasi, ojek online. Saya bilang, dek, antar saya 100.000 saya kasih. Cek kok di aplikasi berapa? Dia cek di aplikasi Masjid Al-Amin Tamamaung. Oh, cuma 25.000 Ustaz. Dia bilang, enggak apa-apa, saya kasih 100.000. Bisa? Tanpa aplikasi, yang penting antar saya cepat-cepat. Oke Ustaz. Dia kasih saya helm, saya ikut. Di perjalanan, saya tanya dia, di lampu merah khususnya, kau kerja jadi Gojek ini usiamu berapa? Dia bilang 22 tahun Ustaz. Semester berapa kok? Semester akhir Ustaz. Dia kayak masih kuliah juga Ustaz. Di mana kuliah dek? Di Unhas. Dia bilang dia kuliah semester akhir di Unhas, 22 tahun. Saya bilang, kenapa kamu Gojek? Dia bilang, semenjak saya masuk Ustaz kuliah, saya sudah dagang-dagang di Ramsis. Ramsis itu asrama mahasiswa. Lalu setelah Gojek ada, saya ikut daftar Ustaz. Pagi saya kuliah, sore saya Gojek. Sayangnya saya tidak minta nomornya akhwat. Kalau ada saya kasih antum. Iya. Laki-laki begini yang kita cari jadi imam. Iya. Pagi dia kuliah, sore dia cari nafkah. Saya bilang, apa motivasimu ngegojek dek? Dia bilang, saya malu minta sama orang tua saya di kampung Ustaz. Coba, mandiri ekonomi teman-teman. Belajar. Sekarang zamannya medsos, subhanallah. Saya teman-teman, saya kasih tahu, ada jamaah saya, ya, di Ahmad Khidmah ini, baru saja, ya. Ini ada umroh akbar, saya baru berangkat. Bayangkan, dia dapat 12 juta hanya lewat HP-nya. Kenapa? Karena dia share itu flyer, dia jadi agen umroh, ditawari 1 juta satu flyer. Iya. Subhanallah, dia serius. Semua grup WA dia ajak orang umroh. Baru gampang dia jual saya. Akhirnya dia dapat 12 juta. Gara-gara dia ajak orang umroh. Coba bayangkan. Iya. Ada lagi yang lebih hebat. Ini bukan masalah travel lagi. Dia masalah jualan. Iya. Jualan alat-alat kesehatan. Iya. Produk-produk kesehatan, macam-macam dia jual. Masya Allah, dia bisa umroh ke Mesir. Ya. Masih muda, belum menikah. Ya. Seorang akhwat perempuan, dari rumah dia jualan. Subhanallah, saya bilang,
Sekarang itu zamannya, kalau Anda tidak bisa cari duit dengan cara bekerja, Anda bisa online. Ya. Cari nafkah, biar bisa sedekah, bekerja. Jangan jadi akhwat yang suka rebahan. Tuti. Apa? Tuh tidur. Tiap hari tidur, apalagi laki-laki. Begini kalau laki-laki, pagi sudah sholat subuh keluar. Mau kemana Ustaz? Tidak tahu. Habis sudah pulang dari masjid, jangan pulang sebelum Anda berpikir di mana saya mau cari nafkah hari ini. Ada jitu, ada bisa dikerja. Imam Syafi'i dulu pernah keluar dari rumahnya, tidak tahu apa dia mau dikerja. Dia katakan, saya ketemu orang yang punya kebun anggur, lalu saya tanya kepada dia, wahai Tuan, saya mau bekerja sama Anda, maukah Anda memberikan saya upah dari saya bantu pegawai-pegawai Anda ini memetik anggur? Dia katakan, saya upah kamu sekian. Kata Imam Syafi'i, deal. Ya. Saya terima berapapun upahnya, yang penting saya kerja. Ya. Nah, mungkin teman-teman, apalagi zaman medsos seperti ini, Masya Allah. Ya. Mandiri ekonomi, sedekahnya biar banyak. Sedekah itu menjadikan kita berprogres, ya, dan tidak kembali kepada masa jahiliyah. Teman-teman, banyak orang yang kembali murtad. Banyak orang yang murtad, banyak orang yang kembali ke masa jahiliyah. Seperti salah seorang jamaah saya, anggota saya tadi, kembali men-DJ. Apa faktornya? Ekonomi. Kalau ada bencana, orang dikasih Indomie, masuk Kristen. Banyak. Saya sering, makanya kenapa saya selalu ajak untuk ke tempat-tempat bencana. Ke Masamba, ke Palu, kemana. Kenapa kami selalu ikut teman-teman? Karena saya tahu betul kristenisasi selalu hadir di tempat-tempat bencana. Bawa salib, tawarkan Indomie, tawarkan pakaian, tawarkan uang, asal orang masuk Kristen. Uangnya miliaran, uangnya puluhan miliar. Itu yang punya, mohon maaf ya, rumah sakit salib yang Anda lihat di Makassar ini, kristenisasi semua banyak sekali. Anda lihat teman-teman, mohon maaf sekali ya, warung kopi yang terintegrasi dengan Yahudi, kristenisasi banyak sekali. Ya. Anda tidak sadar bahwa teman-teman, walan tardu angkal yahudu walan nasara. Ini ayat Allah. Orang Yahudi dan orang Nasrani tidak akan pernah ridho kepada kalian hatta tattabi'a millatahum. Kata Allah, sampai kamu ikuti agama mereka. Maka kenapa punya mandiri ekonomi penting, teman-teman? Ya. Sayangnya kita terbatas dengan waktu. Ya. Sudah jam 7. Ya, Masya Allah, nggak dirasa. Ya. Saya besok pagi, ya, saya ada bincang-bincang bisnis. Teman-teman yang mau dengar, saya mau sharing-sharing peluang-peluang bisnis apa saja di zaman digital hari ini. Boleh untuk anak muda, boleh untuk ibu-ibu, boleh untuk bapak-bapak, semuanya boleh. Saya akan gambarkan teman-teman. Hari ini kita kalau tidak pintar-pintar habis. Saya kenapa ada warung kopi? Kenapa ada travel? Kenapa ada sekolah? Karena saya mau, kenapa ada butik? Saya mau apa yang menjadi afiliasi kita sebagai seorang muslim di situ. Alhamdulillah Ustadz Khalid Basalama punya travel. Ustadz Syafiq Basalama walaupun bukan miliknya, dia ada saham di salah satu travel. Ya, Agim punya travel. Ya, ada yang punya, Ustadz Lukman sekarang ada kerjasama dengan salah satu brand baju muslim. Ya. Kenapa Ustadz berbisnis teman-teman? Supaya jangan lari uangnya di tempat orang lain. Apalagi yang kristenisasi. Ya, dosa Anda minum kopi di Star apa tadi namanya? Jangan dilanjutkan. Kalau ada di Mufid, berdosa Anda. Ya, jelas-jelas uangnya lari ke Yahudi. Ya. Dulu, ya mohon maaf, saya beristighfar sama Allah, saya berdosa. Dulu saya pecinta kopi itu. Pokoknya kalau di bandara, pasti saya minum itu kopi. Dulu, saya berdosa sekali. Dan saya bertobat sama Allah. Ya. Dulu teman-teman, setiap kali saya ke bandara, pasti saya nongkrong di kopi itu. Sampai nanti panggilan terakhir datang, baru saya datang. Saya masuk bandara, saya masuk pesawat. Sekarang kita tobat. Ya. Maka kenapa saya bikin Mufid, ya Allah, Mufid ya Allah, kasih lebih besar dari itu Yahudi ya Allah. Berdoa kita, ada apa-apa, ya Allah. Ya. Ya. Yang mau nanti langsung daftar saja, ada di flyer di Instagram saya itu, Fakhru Ans. Ya, lihat saja di situ ada flyernya. Ya, bincang bisnis bareng Umfa. Ya. Ini bincang bisnis bareng Umfa. Ya. Besok. Ya, karena saya tanggal 16 sudah ke Jakarta teman-teman. Saya mau ini, idealisme ini tertuang kepada kalian. Mudah-mudahan kalian jadi resellernya apa, pakaian akhwat. Tidak dirasa. Satu pakaian terjual, 2 pakaian. Kalian laki-laki jadi resellernya apakah? Ya, baju bola, baju PSM. Lihat kok Deng Uki jual pakaian, lebih terhormat. Ya. Deng Uki jual kaos bola daripada dia minta-minta. Ya. Bismillah teman-teman. Ya, hadir gratis
Bahkan saya kasih kopi besok, insya Allah yang hadir. Ya. Di The Capitol, tahu The Capitol nggak? Di Lemena. Lemena itu cari saja, browsing saja. The Capitol ini punya tetangga saya juga, Haji Agus namanya. Sengaja saya pakai. Kenapa kita tidak pakai tempat-tempat lainnya? Karena ada punyanya teman sendiri bisa kita pakai. Cafe The Capitol namanya. Jam 9 pagi besok insya Allah. Sudah lari pagi, mandi saya ke sana, insya Allah. Ya, sampai ketemu yang mau bincang-bincang bisnis besok, insya Allah. Nah, kayak istiqamah ini teman-teman, semua aspek kehidupan masuk, termasuk ekonomi. Susah orang istiqamah kalau lapar perutnya, susah. Betul tidak? Kalau lapar nih, biar satu Indomie dikasih, gampang dipengaruhi. Ya, makanya akhwat, kalau anda datang laki-laki, tawarkan uang 20 juta untuk uang naik. Ini para ibu-ibu juga yang punya anak perempuan. Kalau dia bilang, saya cuma punya 20 juta bu, tapi ini hasil kerja keras, terima. Karena belum saja dia menikahimu, dia sudah punya 20 juta dari keringatnya. Apalagi kalau dia, daripada anda dapat 150 juta dari anak orang kaya, mending 20 juta dari anak yang pejuang. Karena yang kaya bapaknya, bukan anaknya. Maka kalau mau nikahi anak, kasih nikah anak perempuan, tak pilihkan laki-laki yang pejantan tangguh. Iya. Masalah ekonomi dia siap. Belum dinikahi kamu saja, dia berusaha dari uangnya, tidak merepotkan orang tuanya. Ya. Panjanglah cerita, besok dibahas di sana. Ya, terima kasih insyaallah. Jangan lupa di story tadi Fussilat ayat 30, 31, 32. Ya, itu nuzulan min ghafur rahim. Ini adalah karunia dari Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sampai ketemu di kajian-kajian selanjutnya. Semoga semua yang hadir istiqamah di jalan Allah. Semoga dosa-dosa kita diampuni Allah. Semoga yang punya masalah diselesaikan oleh Allah. Yang punya utang diselesaikan dan dilunaskan oleh Allah. Yang belum menikah diberikan jodoh yang soleh dan soleha. Yang belum punya anak diberikan anak yang soleh dan soleha. Dan semoga yang hadir semua kita dikumpulkan dengan orang-orang yang soleh di firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memerdekakan Palestina. Semoga Allah memenangkan saudara-saudara kita mujahid di Gaza. Semoga yang meninggal dalam kejadian Palestina ini menjadi orang-orang yang tercatatkan mati syahid di jalan Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nas'aluka al-istiqamah wa nas'aluka husnal khatimah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.